Hello everyone, apa kabarnya hari ini? Ya, teacher harapkan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Nah, dan juga teacher berharap semua anak-anak teacher X level tetap semangat walaupun belajarnya masih daring ya atau tetap di rumah. Nah, dan kita juga wajib bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan juga nafas kehidupan dalam menyambut tahun ajaran baru yaitu 2020 dan 2021. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Hari ini kami ingin belajar pelajaran matematika. Tuhan memberkati kami dan membimbing kami supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, jadi hari ini pelajaran yang akan kita pelajari yaitu dimulai dari pelajaran 1. Ya, jadi semester 1 ini atau semester ganjil ini ada 2 pelajaran yang akan kita pelajari ya dalam matematika. Nah, untuk pelajaran yang pertama adalah tentang pecahan. Kemudian untuk pelajaran yang kedua yaitu tentang skala dan perbandingan. Nah, yang pertama adalah yaitu pelajaran 1 pecahan ya. Nah, pelajaran 1 yang akan kita pelajari yaitu tentang pecahan. Sebelumnya di kelas 4 kamu sudah belajar tentang pecahan ya. Nah, ada yang masih ingat? Nah, kelas 4 yang mengajari kamu tentang pecahan itu adalah masih teacher ya kan? Nah, di kelas 5 juga teacher masih mengajari atau memberikan pelajaran kepada kamu tentang pecahan ya. Akan tetapi di kelas 5 ini pelajaran pecahan yang akan kita pelajari adalah lebih dalam lagi ya. Nah, jadi lebih dalam lagi dari yang sudah kita pelajari di kelas 4. Nah, sedikit teacher singgung. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 2 yaitu kamu dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Kemudian yang kedua dapat mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Jadi kebalikannya ya atau sebaliknya. Nah, sebelum kita lihat cara mengubah bentuk pecahan ke desimal, desimal ke pecahan, terlebih dahulu kita lihat dulu apa itu pengertian pecahan. Nah, ayo siapa yang tahu? Nah, pecahan itu adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, pasti kamu tidak asing lagi dengan kata-kata ini karena sudah pernah dipelajari di kelas 3 dan kelas 4. Nah, pembilang itu yang mana? Nah, pembilang itu misalnya nih, kita nyatakan pecahannya A per B. Nah, berarti pembilangnya adalah si A, penyebutnya adalah si B. Nah, jadi ini adalah pecahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan contohnya seperti ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ini ada sebuah pizza, ya. Nah, pertanyaannya, berapakah pecahan pizza jika Sakriyadi mengambil 5 potong pizza? Nah, misalkan nih Sakriyadi mengambil 5 potong, ya. Semua potongannya ada berapa? Ada 6. Nah, berarti pecahannya adalah, ada yang tahu? Iya, 5 per 6. Ya, jadi pecahan dari gambar pizza ini adalah 5 per 6. Oke, nah sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, kalau bentuk-bentuk pecahan itu di sini teacher buatkan ada 5. Ya, yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu contohnya seperti ini. Ya, 2 per 5, 1 per 7, dan 7 per 4. Ya, pecahan biasa
yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, ini dia pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Nah, beda pecahan biasa dengan pecahan campuran adalah kalau pecahan campuran dia memiliki bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang mana, teacher? Nah, ini dia bilangan bulatnya. Jadi bilangan bulat dari 3/4, yaitu ini 3. Nah, jadi pecahan campuran itu terdiri dari 2, yaitu bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi itu namanya pecahan campuran. Nah, jadi cara bacanya ini adalah 3/4. Ini adalah contoh pecahan campuran. Ya. Nah, pecahan campuran ini biasanya berasal dari mana? Nah, biasanya ini adalah pecahan biasa yang kita sederhanakan menjadi pecahan campuran kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ya, kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, itu kita sederhanakan boleh menjadi pecahan biasa, bukan, tetapi kalau pecahan biasanya tidak bisa lagi disederhanakan, kita ubah ke campuran. Ya, kita ubah dia ke campuran. Itu dia kalau pembilangnya masih lebih besar dari penyebutnya. Nah, kemudian yang ketiga, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu ciri khasnya adalah ada tanda koma. Itu dia kalau desimal, ya, ada koma ya. Nah, contohnya 0,5, 0,13, 3,19. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pecahan murni. Nah, pecahan murni ini contohnya adalah 1/6 dan 7/15. Nah, kalau pecahan murni itu, nah ini beda pecahan murni dengan pecahan biasa apa? Nah, bedanya adalah kalau pecahan murni itu bilangnya harus lebih kecil dari penyebutnya. Nah, kalau pecahan biasa kan boleh dia pembilang lebih kecil dari penyebut, atau boleh juga pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, sedangkan untuk pecahan murni, pembilangnya harus lebih kecil dari penyebut. Ya. Nah, jadi pecahan murni itu termasuk pecahan biasa, ya. Tetapi pecahan biasa itu belum tentu pecahan murni. Itu dia artinya. Kemudian nomor 5, persen atau per 100. Contohnya 25%, 13%, 50%, dan 3%. Nah, kalau persen ini ada tanda seperti ini, persen, ya. Nah, itu dia contoh atau macam-macam dari pecahan, ya, bentuk-bentuk dari pecahan. Oke, sekarang kita masuk ke mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, jadi ada langkah-langkah untuk cara mengubah pecahan ke bentuk desimal. Nah, untuk langkah yang pertama adalah kita mengubah penyebutnya ke per 10, 100, 1000, dan 10.000. Nah, tadi kan kita sudah lihat yang mana penyebutnya, yang mana pembilangnya. Nah, kalau pembilang kan itu yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, berarti yang kita ubah itu adalah yang di bawahnya, kita ubah ke per 10, 100, 1000, dan 10.000. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu ubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, ada hal yang harus anak-anak teacher ingat, ya, ketika mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, yaitu ketika penyebutnya per 10, itu artinya angkanya yang di belakang koma itu adalah sebanyak 1. Ya. Kemudian kalau penyebutnya 100, berarti angka yang di belakang koma itu adalah 2 angka, ya. Kemudian untuk yang penyebutnya 1000, berarti angka yang di belakang koma itu adalah 3 angka. Kemudian untuk yang 10.000, angka yang di belakang koma itu adalah 4 angka. Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya. Contoh nomor 1. Ya, misalnya di sini pecahannya adalah 2/5. Nah, 2/5, kita lihat penyebutnya berapa? Iya, 5, ya.
Nah, 5 ini bisa kita ubah ke per 10 kah? Iya, bisa kan? Nah, kalau bisa berarti ini dikali berapa? Dikali 2. Nah, kalau penyebutnya kita kali 2, berarti pembilang juga harus kita kali 2. Nah, maka 2/5 sama dengan 2 kali 2 ya. Pembilangnya dulu per 5 kali 2 penyebutnya. Nah, sama dengan 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Maka pecahannya menjadi 4/10. Nah, 4/10 ini kita ubah menjadi desimal. Nah, tadi ingat, tadi sudah teacher katakan bahwa kalau penyebutnya per 10 berarti satu angka di belakang koma. Nah, komanya yang mana? Nah, ini koma. Nah, angka pembilangnya itu kita taruh atau kita tuliskan di belakang koma. Ya, berarti koma, di sini 4-nya. Di depannya kita tuliskan 0. Ya, kita tuliskan dia 0. Nah, berarti desimalnya adalah 0,4. Ya, dimana penyebutnya tadi diubah menjadi per 10. Nah, ini bisa tidak kita ubah ke per 100? Bisa. Tapi kalau masih bisa diubah ke per 10, kita ubah saja ke per 10. Ya, ke per 100 juga bisa. Ya, ke per 1000 juga bisa. Nah, kemudian nomor 2, 15/20 sama dengan 15. Nah, lihat penyebutnya 20 ya. Nah, berarti kalau kita ubah ke per 10 bisa tidak? Nah, tidak bisa ya. Berarti harus kita ubah ke per 100. Berarti supaya ini 100 dikalikan berapa? Dikalikan 5. Nah, kalau penyebutnya kita kali 5, berarti pembilang juga harus dikali 5. Maka 15 kali 5 per 20 dikali 5 sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75. Nah, kenapa bisa 0,75 teacher? Nah, lihat. Tadi teacher katakan kalau penyebutnya per 100 itu 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angkanya yang mana kita tuliskan? 2 angkanya adalah pembilangnya. Pembilangnya berapa di sini? 75. Berarti tuliskan di sini 75. Nah, berarti 0. Tuliskan 0-nya di depan ya. 0,75. Nah, di mana tadi penyebutnya kita ubah menjadi per 100. Kemudian contoh yang ketiga, 22/4. Nah, ini contoh pecahan apa? Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini harus kita ubah dulu ke pecahan biasa supaya kita bisa mengubah ke pecahan desimal. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Nah, di kelas 4 sudah kita belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita kalikan dulu penyebutnya ke bilangan bulat. Berarti 4 kali 2. Kemudian hasilnya kita tambahkan ke pembilang. Berarti 4 kali 2 8 tambah 2 10. Nah, maka pecahan biasanya adalah 10/4. Nah, penyebutnya adalah 4. Nah, kalau kita ubah ke per 10 bisa tidak? Tidak kan? Nah, berarti harus kita ubah ke per 100. Maka 4 dikali 25 ya, karena 4 kali 25 adalah 100. Nah, kalau yang penyebutnya kita kali 25, berarti pembilangnya juga harus kita kali 25. Maka 250 per 100. Nah, lihat penyebutnya adalah per 100. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, lihat. Pembilangnya kan ada 3 angka. Ya, pembilangnya ada 3 angka. Berarti kita hitung dari belakang 1, 2. Nah, karena penyebutnya per 100, maka komanya di sini. Nah, di sini kok bukan 0, teacher? Iya, karena pembilangnya sudah 3 angka. Kalau 2 angka tadi
itu kita tuliskan 0, di depan. Kalau sudah 3 angka, berarti sedangkan penyebutnya hanya 2 angka aja di belakang koma kan? Berarti sisa 1 kan? Nah, berarti 0, sini 0, 1, 5. Nah, berarti hasil desimalnya adalah 2,50. Ya. Kecuali tadi di sini misalkan buatkan di sini 50/100. Nah, berarti hasil desimalnya adalah 0,50. Ya. Nah, karena tidak ada yang sisa, jadi harus kita tambahkan 0 di depan. Makanya 0,50. Nah, sedangkan ini adalah 250. Angka desimalnya adalah 2,50. Oke, nah dimana penyebutnya kita ubah ke per 100. Nah, itu dia untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal. Nah, sebaliknya mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, untuk langkah-langkahnya ada juga, yaitu yang pertama mengubah penyebutnya ke per 10, 100, 1000, dan 10.000. Ya. Nah, jadi pecahan desimal itu kita ubah menjadi pecahan biasa yang mempunyai penyebut 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000. Kemudian yang kedua, menyederhanakan pecahan itu menjadi pecahan paling sederhana. Nah, jadi setelah pecahan desimal yang kita ubah ke pecahan biasa, nah pecahan biasanya harus kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Contohnya seperti ini. Misalnya nomor 1, 1,6. Nah, kita lihat angka yang di belakang koma ini. Yang di belakang koma ini adalah 6. Hanya 1 angka. Nah, kalau 1 angka, berarti penyebutnya 1/10. Ya, penyebutnya adalah 10. Nah, untuk pembilangnya berapa? Hilangkan komanya, berarti 16 pembilangnya. Maka pecahan biasanya adalah 16/10 sama dengan. Nah, kalau kita sederhanakan, nah misalkan ini sama-sama kita bagi 2, berarti hasilnya 8/5. Nah, ini sudah sederhana. Nah, ini belum pecahan yang paling sederhana. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kita bagi, sama-sama dibagi berapa? Nah, tidak bisa lagi kan? Berarti harus kita ubah ke pecahan campuran supaya diperoleh pecahan yang paling sederhana. Nah, maka 16/10 kita sederhanakan menjadi 8/5, ya. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan paling sederhana, yaitu 1/3/5. Ya, jadi pecahannya harus kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya, ini 8/5-nya sudah sederhana, tapi masih ada lagi yang lebih sederhana lagi, yaitu 1/3/5. Ya, maka 1,6 pecahannya yaitu 1/3/5, yaitu pecahan campuran. Oke, kemudian untuk nomor 2, 0,05. Nah, kita lihat angka pecahan desimalnya. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, yaitu 5 dan 0. Nah, kalau 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya 100. Nah, berarti tuliskan per 100. Nah, kita lihat pembilangnya. Nah, lihat di sini pembilangnya ada berapa angka. Kalau misalkan ini kita hilangkan komanya, berarti ini kan 005. Nah, kalau ada angka 00 itu tidak usah kita tuliskan, hanya kita tulis saja 5. Ya kan? Misalkan kita hilangkan komanya. Itu kan berarti angkanya 005, ya. Tidak ada angka 005, ya. Hanya kita tuliskan saja 5. Berarti pecahan biasanya adalah 5/100. Nah, kita sederhanakan ya, karena ini belum sederhana. Nah, sama-sama kita bagi 5. Berarti pecahannya adalah 1/20. Ya, maka pecahan paling sederhana dari 0,05 adalah 1/20. Nah, oke. Jadi, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, teacher harapkan anak-anak dapat mengerti penjelasan teacher tentang pecahan, ya,
mengubah pecahan ke bentuk desimal maupun desimal ke bentuk pecahan. Ya, jadi kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita juga segera bisa bertatap muka belajar di sekolah ya. Nah, see you next time and God bless you.